Halo anak Miss. Nah, kita jumpa lagi dalam video kita kali ini. Tetap kita dalam tematik 3A, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Namun kita masuk dalam subtema 3, yaitu pertumbuhan hewan. Nah, jika minggu lalu kita sudah belajar dalam pembelajaran 1-2, hari ini kita masuk dalam pembelajaran 3 dan 4. Jadi pembelajaran 3 dan 4 di subtema 3. Oke, nah sebelum kita masuk dalam materi, Miss mau tanya dulu, kira-kira ini gambar apa ya? Walaupun memang di bawah itu ada tulisan bentuk gambar dekoratif hewan gajah, burung hantu, dan kucing. Nah, kira-kira anak-anak Miss bisa nggak buat ini ya? Nah, apakah ini? Nah, ini adalah gambar dekoratif. Nah, dekoratif adalah gambar hiasan yang memiliki pola atau motif tertentu. Nah, tujuannya untuk mempercantik ruangan. Jadi kan kadang ini dibuat menjadi suatu gambar, lukisan. Nah, ini untuk mempercantik ruangan. Gambar dekoratif bisa berbentuk hewan atau tumbuhan. Nah, gambar dekoratif semakin indah bila memiliki 4 bentuk garis yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Memiliki motif dan warna. Nah, seperti gambar gajah ini, seperti gambar burung hantu dan kucing, memiliki garis, motif, dan warna yang indah. Lalu, bagaimana langkah-langkah membuat dekoratif ini? Nah, langkah membuat gambar dekoratif motif hewan ini, yang pertama, cari dulu bentuk dasar. Misalnya mau buat ikan nih ya, kita ya. Nah, kita mau bikin ikan, cari dulu bentuk dasar ikan yang diingini, yang kamu mau, yang ingin kamu buat. Nah, setelah kita dapat gambar dasar, buatlah garisnya. Garis yang membentuk bentuk ikan, yang membentuk gambar ikan. Lalu setelah dapat garisnya, isi badan ikan dengan garis lengkung untuk sisik dan gelombang air. Jadi di garis-garis lengkung itu yang dimaksud dengan bentuk garis ya, yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, warnai gambar sesuai keinginanmu. Nah, jadi sesudah digambar isi badan, tinggal diwarnain. Nah, ini tugas untuk anak-anak Miss Lena dan anak-anak Miss yang lainnya. Jangan lupa kerjakan halaman 98. Dan nanti dikirim ya. Lalu kita masuk dalam materi yang selanjutnya. Coba baca halaman 99. Nah, nanti kita bahas di Zoom ya. Oke. Sama halnya dengan ayam, ikan juga berkembang biak dengan bertelur. Nah, namun perbedaannya ikan dapat bertelur sampai ribuan banyak dalam satu waktu. Itu ikan, berbeda dengan ayam. Oke, itu perbedaannya. Nah, ikan bernafas dengan insang. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik dan bergerak dengan sirip. Nah, ini dia gambar ya. Jadi, kita mulai dari telur dulu ya. Nah, telurnya ini menetas menjadi larva ikan. Nah, itu gambar larva ikan. Larva ikan berubah menjadi ikan kecil dan tumbuh menjadi ikan dewasa. Ikan dewasa bertelur, telur menetas menjadi larva ikan, lalu tumbuh menjadi ikan kecil dan lalu ikan dewasa. Yang seperti tadi Miss bilang ya. Nah, sekarang buka halaman 102. Kita akan berlatih menghitung anak ikan yang dihasilkan dari peternak. Ya kan? Ayo buka bukunya halaman 102. Ini dia ya. Nah, lihat di situ ada cara pertama dan ada cara kedua. Nah, 122 itu sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 2. Jadi, maksudnya 122 kok bisa Miss 100 tambah 20 tambah 2. Nah,
kan 122. Jadi anak-anak Miss hanya melihat, oh iya 2 itu satuan, 2-nya itu adalah puluhan, dan satunya itu adalah ratusan, sehingga dikelompokkan 100 tambah 20 tambah 2. Nah, kemudian dijumlahkan. Nah, seperti contoh cara pertama itu. Sehingga apa? 2 kali 100 200, 2 kali 20 40, 2 kali 2 sama dengan 4, sehingga hasilnya 244. Begitu juga dengan cara kedua. Nah, cara kedua itu adalah perkalian yang ke bawah. Nah, perkalian ke bawah itu kalau 122 itu dikali 2 itu sama dengan langsung dikalikan saja. Misalnya dikali 2, 122-nya dikali 2. Jadi 2 kali 2 4. Ya kan? 122 kali 2. Lalu ke sampingnya juga 2 kali 2 4. Ke samping satu lagi 1 kali 2 2, sehingga hasilnya 244 ya. Nah, ini cara pertama dan cara kedua. Anak-anak Miss bisa memilih yang mana. Lebih gampang Miss cara pertama, enggak apa-apa. Lebih gampang Miss cara kedua, enggak apa-apa. Oke? Nah, jangan lupa kerjakan halaman 103 yang ayo berlatih. Jadi anak-anak Miss harus banyak berlatih ya dalam menghitung. Jangan bosan-bosan untuk menghitung. Oke? Nah, ini gambar apa anak-anak? Ini adalah ada gambar kucing Miss, ada gambar burung Miss. Ya, betul. Tapi yang Miss tanyakan, kok ada dari telur menetas menjadi burung, anak kucing jadi dewasa. Ini disebut apa? Nah, ini disebut siklus hidup atau daur hidup. Jadi, setiap makhluk hidup itu mengalami siklus hidup. Jadi bukan hanya manusia, hewan, dan tumbuhan juga memiliki siklus hidup. Namun dalam subtema 3 ini kita terfokus ke hewan dulu. Nah, daur hidup itu adalah rangkaian yang terjadi dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari lahir atau menetas, kemudian dewasa, berkembang biak hingga akhirnya mati dengan pola berulang. Nah, coba lihat di halaman 104. Nah, ini ada di 104 ya. Nah, daur hidup itu terbagi menjadi 2 anak-anak untuk hewan ya. Ada yang daur hidup yang terbagi menjadi 3 tahapan dan ada daur hidup yang menjadi 4 tahapan. Nah, yang pertama kita dari 3 tahapan dulu. Nah, kalau 3 tahapan itu anak-anak itu seperti telur yang menetas dan menjadi anak ayam atau anak burung dan menjadi burung dewasa. Begitu juga dengan kucing. Kucing yang melahirkan anak kucing dan kucing menjadi anak kucing dan menjadi kucing dewasa. Jadi hewan yang lahir atau menetas dengan bentuk mirip dengan induknya langsung. Jadi ketika dia melahirkan, dia menetas, dia harus sama seperti wajah induknya. Nah, kalau contoh seperti gambar yang udah Miss buat ya, ada kucing dan burung, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Nah, kalau yang 4 tahapan itu adalah hewan yang lahir atau menetas berbeda dengan induknya. Contohnya kupu-kupu. Kalau kupu-kupu kan dia tidak langsung menjadi kupu-kupu, tetapi dia akan menjadi kepompong dulu. Jadi enggak sama dengan induknya. Begitu juga dengan ikan. Dia harus menjadi telur ikan dulu. Begitu juga dengan kodok, harus menjadi berudu dulu. Nah, gitu. Jadi ada 4 tahapan yang dialami oleh hewan tersebut. Karena apa? Karena dia akan berbeda dengan induknya. Ini dia kupu-kupu ya. Daur hidup lebah dan daur hidup kupu-kupu. Berbeda kan dengan kucing dan burung tadi. Dari kalau kupu-kupu
Kupu-kupu bertelur menjadi ulat dulu atau larva, kepompong, baru dia menjadi kupu-kupu. Jadi waktu dia menjadi telur itu, telur menetas nggak langsung kupu-kupu. Begitu juga dengan lebah. Nah, ketika kita tadi belajar tentang lebah, kupu-kupu, kita bisa juga meniru daur hidup lebah sehingga menjadi satu kegiatan, yaitu olahraga di halaman 107. Nanti nih anak-anak Miss Lena bisa baca kembali bagaimana kalau gaya duduk, tidur terlentang, posisi kedua tangan, kalau berdiri. Ini persis seperti daur hidup lebah. Nah, jika kamu melihat ada temanmu yang kesulitan saat tadi menirukan daur hidup lebah, jangan diejek ya, tetapi berikanlah saran dengan kata-kata atau cara yang sopan. Apa aja sih, Miss? Nah, sebelum Miss beritahu apa saja dan bagaimana cara untuk memberikan kata-kata yang sopan, nah anak-anak Miss harus tahu dulu. Memberi saran itu adalah pengamalan Pancasila kedua. Apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau lambangnya apa ya? Nah, kalau lambangnya itu adalah padi dan kapas. Oh, salah Miss Lena. Lambangnya itu adalah rantai emas, padi dan kapas yang kelima ya. Oke, jangan sampai salah loh, padi dan kapas yang kelima. Oke, kita kembali ke saran. Saran adalah pendapat atau usul atau anjuran yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Nah, jadi saran itu bisa kalian berikan kepada teman kalian atau bisa sebagai pendapat kalian untuk dipertimbangkan, tapi dengan perhatikan kata-kata yang sopan. Contohnya apa, Miss? Nah, ini dia. Awalannya harus sebaiknya. Contohnya, kamu melihat temanmu yang datang terlambat. Nah, lalu kamu mau kasih pendapat. Sebaiknya kamu jangan tidur terlalu malam agar besok tidak terlambat ke sekolah. Lalu ada baiknya juga sama. Lebih baik lagi dan seharusnya. Nah, contohnya ini ya. Fitri kesulitan melakukan gerakan larva. Nah, perhatikan saran dan pendapat yang di halaman 108. Jadi, anak Miss bisa melihat ya di halaman 108. Jangan lupa kerjakan halaman 112 dan 116. Ayo menulis. Nah, jika tadi anak-anak Miss untuk berlatih menghitung, sekarang untuk berlatih menulis. Semangat ya anak-anak Miss. Nah, jangan lupa fotonya dikirim ke WA. Treng! Selesai juga video kita hari ini. Wah, tidak terasa ya. Nah, jadi anak-anak Miss jangan lupa tugasnya dikumpulkan ke homeroomnya atau ke guru tematiknya. Nah, ya. Jika berbeda homeroom dan guru tematik, jadi kirim ke guru tematiknya, ke WA-nya jangan lupa. Dan sampai jumpa video kita di pembelajaran 5 dan 6. Jadi video terakhir subtema 3. Sehingga lusanya kita akan masuk subtema 4. Oke. Sampai jumpa anak-anak Miss. Bye-bye. Semangat mengerjakan tugas ya. Ingat, kalau masih belum jelas, tonton sekali lagi video ini dan tanyakan sama Miss-nya. Oke, bye-bye.